Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari kita awali perkuliahan kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas media massa. Ini ada hubungannya dengan pertemuan pertama kemarin, kalau teman-teman masih ingat. Di pertemuan pertama kemarin saya referensinya masih pakai Dennis McQuell ya, masih pakai Dennis McQuell. Di pertemuan pertama kemarin saya menyampaikan gagasannya Dennis McQuell ya. Saya sekedar membantu teman-teman karena yang sudah baca duluan gitu ya, menyampaikan hasil bacaan saya dari mass communication teorinya Dennis McQuell, bahwa di awal abad 20 itu istilah komunikasi muncul, istilah komunikasi massa, ini harus dibedakan ini komunikasi dengan komunikasi massa, karena kalau komunikasi saja itu maknanya bisa lebih luas ya daripada komunikasi massa. Jadi di awal abad 20 istilah komunikasi massa muncul seiring atau bersamaan dengan istilah atau kemunculan media massa, bahwa komunikasi massa itu tidak hanya mengkaji tentang media massa, ada perspektif sejarah kemunculannya, kemudian konteks sosial, politik, ekonomi, dan keseharian ketika komunikasi massa itu berlangsung begitu ya, dan ada tren, ada hubungannya dengan perubahan masyarakat dan budaya, kemudian ada juga faktor utama dari komunikasi massa yang mampu menjangkau populasi yang luas, populasi yang banyak begitu ya, dalam waktu yang singkat, kaitannya dengan informasi, opini, kemudian ada karakteristik utama dari komunikasi massa dan media massa juga ya, yang bahwa dari dulu sampai sekarang kemunculannya itu karakter utama atau ciri utama dari media massa yang merupakan alat untuk berkomunikasi massa itu karakternya tentu saja melembaga, terstruktur, terorganisasi, maaf ya, melembaga, terorganisasi. Itu ada hubungannya sebenarnya. Nah kali ini capaian mata kuliah, subcapaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu membedakan dan menunjukkan media massa. Karena memang media massa memiliki karakteristik masing-masing. Ada karakter utama yang dari dulu sampai sekarang masih menjadi bawaan media tersebut, masih ada. Namun satu dan lain media tentu saja memiliki karakter yang berbeda. Kemudian harus ada bedanya juga ya. Cara mahasiswa membedakan media massa dengan cara anak SD ya, yang anak SD juga dapat materi tentang media massa, anak SMK juga dapat tentang komunikasi massa dan media massa. Tuh, harus ada bedanya, ada hal yang lebih digali gitu oleh mahasiswa, jadi menghasilkan dan menunjukkan membedakan dan menunjukkan media massa. Ya, kalau menunjukkan itu ya tidak sekedar nunjuk itu loh gitu, tetapi bisa kemudian menjelaskan detailnya, membedakan, mendetailkan, mencirikan detailnya media massa. Di pertemuan ini juga nanti kalau pakai Zoom, saya bisa bagi ruangan ini menjadi beberapa kelompok ya, atau breakout.
Di Google Meet juga ada sebetulnya fasilitasnya, tapi saya kurang terbiasa, kurang familiar. Agak ribet kayaknya Google Meet. Kalau Zoom itu bisa lebih, ada breakout, tinggal diklik, kemudian teman-teman saya bagi menjadi 4 kelompok. Kalau di sini di breakout Google Meet ini ada yang mungkin bisa membantu saya, atau kalau tidak ya nanti teman-teman bisa melakukan dinamika kelompok ya, mulai pertemuan 3 ini teman-teman melakukan dinamika kelompok atau kerja kelompok atau aktivitas berkelompok untuk menghasilkan tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya ini nanti teman-teman akan saya bagi jadi 4 kelompok besar ya. Tiap kelompok berdiskusi, jagung kamulian, ngobrolin tentang media massa masing-masing. Ini ada 4 media yang sudah saya kelompokkan. Ini harusnya sih pakai gambar medianya. Belum mengartistikan. Terus dari obrolan tersebut, output dari tugas kelompok itu logbook atau ya dinamika kelompok, catatan kapan kalian berdiskusi kelompok, hasilnya ya dibahas apa, hasilnya apa. Kalian boleh berkelompok nanti misalnya di luar perkuliahan ini ya, boleh berkelompok dengan dengan Google Meet, dengan Zoom atau dengan WhatsApp group boleh. Udah ketemuan di satu rumah nggak usah ya. Jadi pergunakanlah aktivitas berkelompok virtual ya. Outputnya adalah dokumentasi. Jadi kalau di WhatsApp group ya di screen record, kalau video grup call misalnya, kalau itu ke diskusi kelompoknya pakai grup call misalnya, direkam gitu ya, Google Meet atau Zoom direkam. Intinya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan dinamika kelompok. Karena kelas ini kan termasuk yang kemarin dinamika kelompoknya sepi ya, agak sepi gitu, berdiskusi. Nah ini silakan kalian berdiskusi bebas, tapi biar bebasnya itu terarah, yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan adalah media massa sesuai masing-masing karakter, bentuk, jenis media massa yang ada di slide ini ya. Jadi kelompok 1 itu media cetak, kelompok 2 audio, kelompok 3 audiovisual, kelompok 4 new media atau media baru. Kemudian masing-masing orangnya, masing-masing anggotanya bikin vlog, ngevlog ya, vlog tentang media tersebut, menggunakan media tersebut. Jadi misalnya media cetak gitu, ngevlog ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh media cetak, yaitu buku misalnya ya. Buku ini adalah media cetak terlama ya, tertua. Ini yang saya pegang ini adalah buku pada umumnya teman-teman kayak gitu. Jadi ngevlog menjelaskan tentang media cetak kalau yang kelompok 1. Kelompok 2 misalnya kan audio itu radio ya, misalnya di rumah. Nah jadi media cetaknya yang di sekitar teman-teman aja, yang ada di dekat teman-teman. Misalnya rumah ada radio bekas zaman dulu punyanya Mbah Buyute itu banget ya. Karena ada radio zaman dulu ya teman-teman. Nih saya punya radio zaman dulu, mari kita nyalakan radionya. Nah kayak gitu. Jadi vlog bebas tentang media massa sesuai kelompoknya masing-masing dan seterusnya gitu ya. Sebelum saya mulai dulu dengan tadi, berarti belum dimulai ya. Tadi itu sebenarnya nanti kita mau apa sih? Sub capaian MK mata kuliah, sub capaian mata kuliah, kemudian aktivitas kalian untuk pertemuan ketiga ini. Ini untuk saya yakin untuk memahami media massa itu teman-teman sudah tidak perlu perkuliahan ini sebenarnya ya, tidak perlu. Tapi teman-teman perlu jadi harus berbeda pemahaman media massa
mahasiswa dengan pelajar gitu ya, itu beda. Maka teman-teman perlu saya tambahkan wacana dari Denis. Sebentar. Oke. Masih ke sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini kenapa saya alurnya seperti ini. Kenapa yang pertama itu cetak, kemudian audiovisual, media. Karena memang dari sejarahnya itu, ya, awal kemunculan media massa adalah media cetak dulu. Jadi sejarah media modern itu bermula dari buku cetak. Namun demikian, nah misalnya gini, misalnya ngevlog nih. Buku saat ini tidak hanya bisa dibaca dalam bentuk fisik, buku berbahan kertas seperti ini, saya ngevlog kayak gitu. Buku ini juga ada dalam bentuk e-book, judul yang sama, itu ada bentuk ininya, bentuk bukunya, kemudian ada juga bentuk e-booknya, gitu ya. Perbedaannya perkembangan media massa seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ketika saya mencontohkan tentang koran ya. Kemarin di sini yang jualan koran siapa kemarin? Oh ada. Iya. Gimana sudah berhasil menelusuri teman-temanmu yang tidak pernah pegang koran dong? Jadi sejarah media modern bermula dari buku cetak. Meskipun ya pada awalnya upaya pencetakan buku itu hanya merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk mereproduksi teks yang sama atau hampir sama. Itu pada awalnya itu pencetakan buku itu adalah upaya penggunaan alat teknik untuk mereproduksi teks yang sama atau hampir sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Jadi kayak semacam fotokopi gitu ya. Tapi upaya ini tuh sebetulnya masih disebut sebagai revolusi juga. Bagaimana buku yang tadinya hanya satu bisa diperbanyak. Jadi pencetakan buku. Gitu. Nah, lambat laun perkembangan buku cetak ini mengalami perubahan, ya, dalam segi isi, lebih bersifat, isinya lebih variatif dan lebih praktis. Jadi kalau zaman dulu itu apa sih yang dicetak? Yang dicetak itu buku-buku keagamaan, buku religius, kitab atau buku-buku yang sifatnya religius spiritual gitu. Kelamaan buku itu tidak hanya temanya religius spiritual, tapi buku apapun. Bahkan itu ada buku TTS. Kalian nggak tahu kalau buku TTS itu, paling nggak pernah tahu ini. Zaman tahun 80-an buku TTS itu banyak dijual di mana-mana. Buku apapun dia ada buku mas. Ada buku cara bercocok tanam, ada buku-buku hobi gitu ya, ada buku kalau dulunya spiritual, ini buku-buku sekuler itu, buku yang paham ke kirinya. Slave meeting Saifuddin. Oh, kenapa kok slave meeting? Gitu. Jadi lebih sekuler, lebih praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer. Karya cetak populer, ya, media cetak populer. Di antaranya apa? Brosur, pamflet, bukan pamflet. Brosur, pamflet itu termasuk media cetak. Apakah brosur sekolah, pamflet politik, agama, buletin
daerah, buletin lokal, buletin khotbah Jumat, itu ya. Jadi abad pertengahan, kalau awalnya itu buku religius, maka abad pertengahan itu pamflet-pamflet politik ya atau brosur politik itu mulai banyak. Jadi pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku juga memainkan peran yang signifikan dalam proses revolusi itu sendiri. Revolusi itu ya Anda bayangkan, nggak, jangan hanya di Indonesia ya, revolusi di dunia, berbagai perang, pergerakan di berbagai negara di dunia itu buku memiliki peran penting ya. Hampir 200 tahun setelah ditemukannya percetakan, baru apa yang sekarang ini kita kenal sebagai surat kabar dapat dibedakan dengan surat edaran atau pamflet atau buku berita akhir abad ke-16 dan ke-17. Nah, dalam kenyataannya memang awalnya adalah surat kabar. Nah, surat kabar itu tentu saja beda dengan buku ya. Artinya Muhammad Ahid Khairun Nafi has left meeting. Jadi surat edaran diedarkan melalui layanan pos yang belum sempurna dan berperan terutama untuk menyebarluaskan berita menyangkut peristiwa yang ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Jadi ketika buku itu adalah media massa sejarah modern ya, sebelum buku maka ada lembaran-lembaran yang disebut kemudian newspaper atau surat kabar. Surat kabar itu sebelumnya adalah surat edaran dari pemerintah begitu ya. Ini jangan dibayangkan hanya Indonesia saja, tapi internasional. Jadi munculnya surat kabar itu merupakan pengembangan suatu kegiatan yang sudah lama berlangsung dalam dunia diplomasi dan di lingkungan dunia usaha. Itu menurut Dennis McQuell. Surat kabar pada masa awal ditandai dengan wujudnya yang tetap tidak berubah-ubah, tetap dalam bentuk kertas begitu, sifatnya komersil, dijual bebas ya. Surat kabar atau koran itu dijual, kalau ingin punya koran ya memang harus beli. Tujuannya ada banyak, ada memberi informasi, ada sebagai periklanan, kemudian hiburan, juga mungkin desas-desus gosip itu juga diberitakan atau dituliskan di surat kabar. Menurut Dennis McQuell itu ya, intinya memberi informasi dan mencatat. Dan surat kabar zaman dulu bersifat terbuka, umum. Nah, surat kabar komersial abad 17 tidak lain dari satu sumber, tapi dari gabungan kerjasama antara pihak percetakan dengan pihak penerbit. Ragam surat kabar resmi ya, seperti yang diterbitkan oleh pemerintah, raja atau penguasa, memang memiliki beberapa ciri khas yang sama dengan surat kabar komersial. Jadi abad 17 itu ada koran atau newspaper atau surat kabar pemerintah atau resmi, ada surat kabar komersial. Meskipun ya sama-sama sifat komersial ya. Artinya surat kabar yang resmi atau pemerintah itu diterbitkan oleh raja atau pemerintah ya, sedangkan yang komersial itu diterbitkan oleh selain dari raja dan pemerintah. Tapi tujuannya itu sama sebetulnya. Tujuannya adalah menyuarakan atau menyampaikan aspirasi penguasa atau pemerintah. Ya, karena kalau tidak seperti itu nanti
penerbitannya ditutup, dibredel, tidak diizinkan oleh pemerintah. Surat kabar komersil ya merupakan ragam yang sangat berpengaruh, merupakan jenis surat kabar yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan institusi surat kabar. Kalau ditelusuri, akan tahu bahwa pengaruh surat kabar komersial adalah tonggak penting dalam sejarah komunikasi. Karena sejak saat adanya surat kabar komersial itu, pelayanan beralih ke para pembaca yang tidak dikenal. Dan surat kabar komersil, kemunculan surat kabar komersil juga menandai bahwa surat kabar atau koran itu merupakan alat propaganda raja atau alat propaganda, alat untuk mempengaruhi ya. Tidak bisa masuk. Surat kabar komersil itu melayani halayak yang anonim. Kalau surat kabar zaman dulu tuh sudah tahu ini halayaknya siapa saja. Sedangkan ketika kemunculan surat kabar atau koran komersil ini ya random untuk publik, intinya untuk semua halayak, tidak spesifik pada 1-2 golongan. Sudah bisa masuk, Bu. Tadi ya, surat kabar atau koran itu memiliki kadar inovasi yang lebih tinggi dari buku cetak. Kadar inovasinya koran itu lebih tinggi daripada buku cetak ya. Koran juga memiliki tingkat invensi atau penemuan ya, penemuan bentuk karya tulis. Jadi artinya gini, kalau buku kan orang limited, koran itu limited ya, terbatas. Koran sih, buku terbatas. Orang yang membuat buku, menulis buku, mencetak buku itu terbatas, dan idenya mahal, terbatas. Itulah kenapa buku kemudian mahal. Sampai kesetiaan itu mahal harganya, bukan buat mereka yang murahan. Jadi tak ulangi lagi quoteku. Kalau koran, idenya itu melimpah. Penuhnya maaf Bu. Ya. Itu file belum bisa masuk Bu di WA. Iya, jadi saya itu di sini tuh enggak ada ininya, Mbak. Enggak ada tanda dia mau masuk. Biasanya kan ada gitu ya. Sinyal tuh kata Ahmad Khairuddin yang tadi pengalaman juga tadi bilang akhirnya bisa gitu. Oh, ini ada yang nge-share masih gini terus. Sambil disolawati, di-fatihahi ya, kalau bisa ditahlili sekali. Biar siapa tahu. Oke. Enggak apa-apa, kalau dicoba terus saja. Kalaupun nanti masih tidak bisa disampaikan di chat gitu ya. Semoga nanti terrekord. Sampai mana tadi? Oh, jadi kalau koran itu penemunya, inventornya ya, penemunya gitu. Itu penulisnya gitu bisa banyak. Nah, sejarah perkembangan koran atau surat kabar ya, itu melalui perjuangan, kemajuan, dan pengulangan yang mengarah pada iklim kebebasan. Makanya kita mengenal istilah atau wacana kebebasan pers. Dan ini juga bisa dimaknai sebagai sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Unsur penting dalam sejarah pers mempengaruhi batasan surat kabar modern dengan surat kabar zaman dulu, surat kabar yang awalnya dulu. Jadi kalau zaman dulu surat kabar atau pers itu merupakan awal ya kemunculannya, awal kemunculannya di dunia. Surat kabar itu merupakan media pemerintah untuk menyampaikan aturan-aturannya kepada publik atau kepada
rakyatnya. Karena kan pemerintah nggak mungkin ngomong satu persatu ya. Dan kalau zaman dulu lagi sebelum surat kabar itu ditemukan, pemerintah punya juru penyuluh penerang yang woro-woro ke masyarakat gitu. Seiring adanya penemuan surat kabar, penemuan koran ya, aturan atau kebijakan pemerintah itu disampaikan melalui koran itu. Namun kemudian sebetulnya, dan ini juga menurut James McQuell juga, sejak awal perkembangan surat kabar itu sudah menjadi lawan nyata dari atau musuh ya dari penguasa. Jadi sejarah pers setelah awal kemunculannya ya, itu sebetulnya sejak awal itu menurut James McQuell bukan sebagai medianya pemerintah, tetapi sebagai lawan atau oposisi dari pemerintah. Ya, secara khusus, surat kabar memiliki persepsi seperti itu. Jadi, citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi para pengusaha, percetakan, penyunting, dan wartawan. Dalam sejarah pers, khususnya di Indonesia ya, saya kaitkan di Indonesia, itu juga gitu. Kantor berita pertama di Indonesia itu merupakan kantor berita yang didirikan oleh para pemuda Indonesia di zaman pergerakan yang berusaha melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Kemudian sempat diambil alih oleh Jepang, lalu diambil alih lagi oleh pemuda Indonesia, dan sempat juga lagi diambil alih oleh Belanda yang datang kembali ke Indonesia, Numan gitu, Numan, keenakan balik lagi deh dia. Tapi terus kemudian bisa diambil alih lagi oleh pemuda Indonesia, dan itu hampir di semua negara menjadi bagian penting dalam revolusi, perjuangan kemerdekaan di negara masing-masing. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang media cetak? Jadi nanti kalau mau membahas media cetak itu tidak sekedar dalam konteks komunikasi massa ya, itu tidak sekedar fisik media, boleh nanti dijelaskan dikaitkan dengan jurnalistik atau pers juga bisa. Karena kan di semester ini kalian juga dapat mata kuliah yang ada hubungannya dengan jurnalistik atau pers ya. Oke, sekarang kita beralih ke film. Yang dapat kelompok audiovisual. Jadi meskipun film itu dianggap sebagai penemuan teknologi, dianggap sebagai penemuan teknologi baru, akhir abad ke-19 ya, akhir abad ke-19. Tapi yang ditampilkan oleh film itu atau apa ya? Yang diberikan oleh film itu sebenarnya tidak terlalu baru sih dari sisi isi maupun fungsi. Film berperan sebagai sarana baru untuk menyebarkan hiburan. Di periode sebelumnya, media cetak juga berfungsi untuk sebagai hiburan, tidak sekedar berfungsi informatif, opini, tapi juga hiburan. Wah, saya Saifuddin ini mah yang susah orangnya bukan sinyal. Oh ya jangan dong. Jangan ya. Itu film ya. Jadi film itu jelas ya untuk memberikan hiburan. Jadi sudah menjadi kebiasaan ya yang sebelumnya. Menyajikan cerita, peristiwa, itu juga sudah di media sebelumnya. Nah, cuman bedanya adalah film bisa menyajikan musik, which is itu juga sudah di media audio atau radio sebelumnya.
musik, drama, lawak, dan sajian teknis audiovisual lainnya. Jadi kehadiran film ini merupakan respon dari penemuan waktu luang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu senggang atau leisure ya, secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. Jadi munculnya ide film ini adalah karena lifestyle di era abad 19 itu memunculkan waktu atau spot ya dalam ritme rutinitas keseharian yang ada tingkat kejenuhan, kemudian ada waktu luang yang tersisa. Tuh. Ya itu karena seiring juga dengan keduniawian atau hedonisme yang meningkat. Seharusnya ketika aktivitas itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya spiritual, itu tidak akan ada kebutuhan akan konsumsi hiburan yang kemudian menjadi ide gagasan lahirnya munculnya film. Tentu saja ini karena penemuan teknis pita film ya. Teknis pita film atau negatif film gitu. Jadi film ini membuka kemungkinan bagi kelas pekerja untuk menikmati unsur budaya yang sebelumnya itu sudah dinikmati oleh orang yang kelasnya di atasnya. Itu Dennis McQuell. Dennis McQuell menyorotinya seperti itu. Kemudian jika ditinjau dari segi perkembangan fenomena, ya, maka kita bisa mendapatkan bukti bahwa peran yang dimainkan oleh film ini untuk memenuhi kebutuhan yang tersembunyi, yaitu kebutuhan akan hiburan itu ya, itu sangat besar. Film sangat memiliki peran yang besar untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. M. Andi Maulana. Apa lagi? Itu. Nah, karakteristik film sebagai usaha bisnis pertunjukan atau showbiz ya, show business itu baru berkembang setelah kemudian keberadaan film itu. Jadi ada 3 tema besar ya dalam perkembangan media film ini. Tema yang pertama itu tema propaganda. Tema ini kayaknya dengan propaganda itu kaitannya dengan penguasa atau pemerintah atau tujuan nasional masyarakat. Ini berhubungan dengan hiburan juga, kesusastraan atau sastra seni, tetapi ini ya lebih kesenian atau sastra itu lebih pada tema yang kedua. Jadi tema yang pertama itu propaganda. Misalnya gini, ada film ceritanya tentang peperangan. Ya, dari zaman dulu kan memang peperangan ya. Perang itu jadi keseharian lah. Film tentang peperangan atau percintaan dengan setting dengan latar peperangan. Tapi sebetulnya film itu tidak murni mau menampilkan cerita percintaannya. Tetapi film itu punya misi bahwa penguasa atau pemerintah itu yang paling baik, paling ideal, yang harus ditaati, dipatuhi. Protagonisnya itu di pemerintah gitu. Antagonisnya nanti di jajahannya atau di lawan perangnya, lawan politiknya gitu. Propaganda. Tema yang berikutnya tema seni, sastra atau hiburan itu lebih kepada seni ya. Seni itu
kemudian bukan propaganda lagi, tetapi kebebasan begitu, kebebasan. Tema yang selanjutnya adalah, dokumentasi, sebagai dokumentasi. Jadi kalau dalam propaganda itu ada unsur ideologinya. Jadi kalau teman-teman nonton film itu jangan hanya nonton, tapi pahami apa hidden value, nilai yang tersembunyi di balik itu. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari media cetak dan film ini sama-sama media yang menurut Dennis McQuell itu lawan penguasa. Di awal kemunculannya, meskipun sebetulnya ada nilai propagandanya yang diusung oleh kedua media tersebut. Ada pertanyaan? Kalau ada di chat aja ya, atau di interupsi saja ketika saya sedang menjelaskan. Yang berikutnya adalah radio. Radio itu sebelum televisi ya. Dan selain radio, media audio itu ada media rekaman, itu termasuk, itu dikategorikan sebagai media massa, karena maksudnya itu lebih kepada rekaman yang hasil rekamannya itu dipublikasikan, bukan rekaman pribadi ya, bukan rekaman pribadi. Radio maupun televisi itu, kalau media cetak itu tentu saja tidak membutuhkan receiver, tidak perlu pemancar media cetak itu. Jadi komunikator bisa menyampaikan pesan melalui media cetak kepada komunikannya, asal komunikannya yang memang membacanya gitu ya. Film juga tidak membutuhkan pemancar, tetapi memang terbatas penyampaiannya atau tayangnya film itu terbatas. Nah, kalau radio dan televisi ini butuh pemancar. Harus ada frekuensi yang nyambung. Ya. Radio itu berjalan dengan gelombang radio, ya. Begitu juga gelombang televisi. Meskipun tentu saja itu awalnya dulu. Sekarang kalau kita bicara sekarang, maka tentu saja perkembangannya berbeda. Teman-teman kalau dengerin radio pakai apa? Pakai radio ya? No, I mean pakai apa kalau dengerin radio? Coba Miftahul Jannah, pernah dengerin radio? Radionya YN Kudus, Bu. Pakai HP, pakai HP. Terus Azia Muna, kalau nonton TV, apakah selalu di TV? Azia Muna, Hadirah, Bu. kalau nonton TV, apakah selalu di TV? Tidak sih, Bu. Di HP bisa. Di HP bisa, saat ini seperti itu. Media baru ini tentu saja berbasis internet ya. Media baru ini mengcover semua media yang ada. Mengcover semua media yang ada, media cetak, media audio dan audio visual. Media berbasis jaringan. Itu. Bahkan media baru ini juga memiliki fasilitas interaktif sehingga bisa digunakan sebagai
permainan atau sebagai ajang permainan atau games. Kalau zaman, aduh ini musir-musir kenapa ini? Jangan mau disconnect ini. Kalau di media cetak itu kita bisa menemukan gamesnya itu paling banter apa sih, TTS gitu ya, atau yang sifatnya menghibur itu mungkin guyonan gitu ya. Di media audio juga paling kuis-kuis gitu ya, gamesnya kuis-kuis audio. Di media televisi juga interaktifnya paling ketika kemudian televisi itu menggunakan format interaktif dengan sambungan telepon gitu. Tapi di media baru ini antara pemilik media, lebih tepatnya pemilik website ya, dengan netizennya, dengan penggunanya, dengan usernya, itu bisa saling interaktif ketika misalnya berbagi video, berbagi foto, berbagi artikel, saling jawab chat, dan melakukan atau memainkan permainan video game gitu ya, video game. Itu karakteristik media baru. Sebetulnya media baru itu bisa kita pahami sejak awal kemunculan komputer dengan teknologinya compact disk atau video disk ya, video disk, disket gitu. Kemudian mengalami perkembangannya sampai sekarang kita tidak membutuhkan disket atau tidak membutuhkan flash disk, tidak membutuhkan CD, tidak membutuhkan DVD lagi untuk menyimpan data. Ya enggak? Kalian sekarang kalau nyimpan data di mana? Nyimpan data di mana? Flash disk tuh. Flash disk? Masih pakai flash disk? Iya Bu, Di flash blog disk. tuh. Oh, di blog. Nah itu. Jadi sekarang kan ada teknologi cloud ya, atau awan, cloud di Google Drive itu juga itu salah satu bentuk cloud itu, penyimpanan email masing-masing disimpan. Jadi nggak perlu fisik flash disk atau CD begitu untuk menyimpan data. Nah, Dennis McQuell mengutip referensi atau mengutip pemikirannya Alice untuk membedakan televisi dan film zaman dulu ya. Jadi kalau televisi itu membedakan fakta dengan fiksi atau membedakan fiksi dengan non fiksi. Fakta itu non fiksi. Sedangkan film, semua produk film itu sebetulnya hayalan. Nggak benar-benar ada tuh film kisah cinta di peperangan seperti itu. Narayana. Meskipun benar ada hayalannya. Meskipun benar ada orangnya bukan pemainnya itu bukan orang yang aslinya kan gitu. Bukan di real life-nya. Tuh. Kalau TV itu masih ada pembaca loh. Itu pembaca naskah, pembaca berita, pembaca. Kalau di film itu nggak ada, ya kecuali film itu pakai subtitle ya. Maksudnya gini, TV itu ketika menyampaikan pesan dari komunikator itu ada penyiarnya yang membaca kan gitu. Kalau di film kan masa pemain film baca skrip kan nggak pernah ada ya, mesti kan ngapalin. Tuh. Ini menurut Dennis McQuell yang dikutip dari Alice. Terus untuk siaran televisi itu realistis. Apa yang ada cenderung realistis ya, jika dibandingkan dengan film. Kalau film kan ada unsur sinematografi, ada nilai artistik, eksotis gitu.
Kalau Dennis McQuell mengutip dari Ellis itu menggunakan istilah eksotis. Terus ya itu isi dan bentuk ya. Perbedaan TV dan film dilihat. Oh ya, nyambung lagi nih. Tadi sempat disconnect ya saya ya. Ini masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Kemudian kalau menyangkut suasananya siaran TV itu lebih hidup. Kemudian ada bagian nyatanya atau faktanya ya, ada dimensi nyatanya atau faktanya. Kalau film itu bukan tidak hidup ya, jadi kalau lawannya hidup kan tidak hidup. Kalau itu masih relate dengan kehidupan sehari-hari, lebih hidup. Kalau film itu ya tergantung bagaimana tokoh tersebut bisa menyampaikan, bisa membawakan penokohannya. Kadang saking menjiwainya itu bisa kayak natural gitu, tapi juga enggak gitu. Kadang ini kan cuman rekayasa, hayalan tadi itu ya. Dari sisi suasananya gitu. Kemudian kalau siaran TV itu cenderung netral suasananya. Sedangkan film itu kan ada keberpihakan, ada protagonis, ada antagonis. Khalayak penonton pasti akan cenderung menyukai yang protagonis daripada antagonis film, ya. Kalau siaran TV itu biasa saja, ya hampir sama dengan tadi netral itu. Tapi kalau film itu harus ada situasi di mana klimaks atau menegangkan dan anti klimaksnya tentu saja. Harus ada alur yang mencemaskan gitu. Perbedaan TV dengan film lagi menurut Dennis McQuell yang dikutip dari Ellis menyangkut hubungan dengan penonton. Kalau TV zaman dulu itu punya penonton tetap. Artinya ada penonton yang karena TV-nya hanya bisa menangkap frekuensi atau channel stasiun A, ya sudah dia nontonnya memang stasiun A, dan sebaliknya stasiun A itu yang nonton cuman penonton itu, mungkin karena jangkauannya itu hanya di Jawa Tengah saja gitu. Seperti beberapa stasiun TV yang ada di Semarang itu kan juga nggak semuanya bisa nyampe Kudus gitu ya. Coba saya mau nanya TV-nya Novi Rahmawati, rumah Mbak? Bu. Rumahmu mana Mbak? Daerah mana? Jepang. Oh iya, ini Novi ini ya. Di rumah ada TV kan ya? TV sekarang. Nanti pas masih hidup itu terakhir hidup berapa tahun lalu? Kayak itu 3 tahun lalu. Hah? Sejak Februari? Ya udah, pas masih hidup. Apakah TV-mu bisa menangkap siaran stasiun apa ya? Semarang TV bisa nggak? Atau Cakra TV? Nggak bisa, Bu, nggak ada. Nah ya, akhirnya kemudian Novi tentu saja bukan penonton tetapnya Cakra TV atau Semarang TV, kecuali Novi nonton di TV lain yang pas pada saat ditonton itu Cakra TV atau Semarang TV sedang siaran dan ditangkap oleh stasiun TV, ditangkap oleh pesawat televisi tersebut. Kalau film, selama film tersebut dipasarkan ke penonton yang baru, maka film itu barulah memiliki penonton. Kalau TV kan ada penonton tetapnya. Kalau film ya tergantung yang ke bioskop, yang datang, yang beli ininya, CD-nya zaman dulu, atau yang berlangganan website
film gitu ya. Film. Masih menyangkut hubungannya dengan penonton juga. Kalau TV itu tidak butuh peran penuh ya. TV itu bisa ditonton sambil lalu, sambil ngapa-ngapain. Tentu saja beda dengan film. Tidak mungkin dong film di bioskop ya. Tidak mungkin dong zaman dulu ini. Jadi ini tuh referensi yang sebelum itu. Tidak mungkin dong ada orang sedang cuci piring sambil nonton di bioskop, kan tidak mungkin. Film sekarang hal ini bisa berbeda. Tapi sekali lagi yang dimaksudkan film di sini adalah film yang konvensional ya, yang mainstream, bukan film digital seperti saat sekarang. Kalau perbedaan berikutnya adalah menyangkut organisasi. Menyangkut organisasi, artinya apa? Perusahaannya. Kalau siaran televisi itu kita maknai siaran televisi itu siaran drama, ya, siaran drama atau sinetron, ya. Kalau siaran drama yang ada di TV itu kan ada tokohnya, ya, tokoh yang berwatak. Ya, film juga begitu, tapi film ini lebih tokohnya itu, kalau tokohnya berhasil membuat filmnya menjadi menarik, itu nanti akan disebut sebagai star atau bintang film. Nah, kalau zaman dulu tidak ada tuh bintang TV, itu tidak ada. Bintang sinetron itu hanya ada di bahasa kita aja ya, bahasa orang Asia saja. Nah, ini referensinya berbasis Eropa gitu. Dan ada itu yang disebut sebagai TV star gitu. Yang ada movie star, bintang film. Itu perbedaan TV dan film. Dan teman-teman bisa memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih berkembang atau variatif lagi tentang TV dan film. Itu. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kajian tentang media massa ini tentu saja bukan sekedar pada karakteristik medianya, ya. Nanti akan ada apakah media massa ini membawa pengaruh gitu ya, berpengaruh gitu, berpengaruh pada perkembangan apapun. Bahkan apa yang bisa diteliti dari media massa ini nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Mungkinkah media massa ini memberikan perubahan mindset dari yang tadinya kita itu tidak paham media, tidak tahu tentang betapa luar biasanya dahsyatnya efek media, sampai akhirnya kita bisa mengcounter efek media yang negatif dengan literasi media. Adakah ketidakadilan, ketidakseimbangan yang terjadi di media sehingga kita bisa mengcounternya untuk diri kita sendiri, bahkan lebih luas lagi untuk masyarakat. Itu adalah kajian tentang media massa. Jadi di awal ini teman-teman cukup bisa membedakan dulu, membedakan karakteristiknya, fungsinya, kemudian tujuannya antar setiap media massa. Tadi pertanyaan, jadi komunikator dari media massa itu terlembagakan ya, terlembagakan, bukan personal lagi, bukan publik, bukan individu personal. Dia mewakili satu institusi. Institusi, apakah dia mewakili institusi pemerintah, institusi sosial, budaya, politik, ekonomi, itu. Dan yang disampaikan pun tentunya disampaikan kepada halayak institusi tersebut,
hayala sampean. Hayala halayak halayak publik ya. Ada halayak publik, informasinya informasi publik, tidak informasi yang sifatnya private atau pribadi. Loh, tapi sekarang informasi yang beredar itu banyak informasi private, Bu. Ya, itulah berarti perkembangan media baru, media massa atau komunikasi massa baru saat ini. Yo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau bertanya, Silakan. di antara 4 media itu yang paling berpengaruh dalam komunikasi massa itu yang mana, Bu? Yang paling berpengaruh, Ya, kita kembalikan lagi pada penjelasan awal tentang media, kemunculan media massa yang tidak muncul begitu saja, tetapi dilingkupi konteks. Konteksnya apa ini? Konteksnya apa, siapa, di mana, bagaimana. Kemudian kalau konteksnya itu hayala lagi ya. Kalau konteksnya itu halayaknya, audiensnya itu generasi milenial, udah tidak efektif lagi di kalangan milenial yang lifestyle-nya sudah serba instan, ya, serba instan, serba cepat, serba pendek, singkat-singkat. Suruh baca koran, aduh kelamaan. Baca media online aja, headline-nya sudah selesai. Jadi pertanyaan tentang dari keempat media itu mana yang paling efektif, kita harus melihat konteksnya. Di mana, bagi siapa, buat siapa, kapan, ya, kapan media itu di waktu apa gitu ya, periodenya apa gitu, gitu Mbak. Gimana? iya Bu, terima kasih. Atau Mbak Miftahul Janah punya pendapat sendiri? Atau yang lain juga punya pendapat sendiri? Silakan. Misalnya lagi ya, kalau dalam rangka ingin merubah suasana hati seseorang, itu dari keempat media itu mana yang paling cocok? Apakah media audio visual, apa audio visual, atau justru media baru? Kita lihat medianya, kita lihat karakter orangnya. Kalau orang itu memang suka, kalau orang itu suka membaca, tentu saja media cetak akan lebih bisa. Buku-buku motivasi, buku-buku spiritual, inspirasi, itu akan efektif mempengaruhi suasana hatinya. Kalau dia nggak suka baca, aduh buku-buku itu ya nggak akan ada ngaruhnya. Mungkin dia seorang sufi, suka film, berarti film-film yang bikin baper, drakor itu lebih efektif buat dia. Kalau dia seorang yang sibuk, aduh, kalau sibuk jangankan nonton film ya, gitu. Berarti mungkin media audio lebih efektif buat dia. Dia bisa mengkonsumsi, mendengarkannya sambil sambil mengerjakan kesibukannya. Itu. Ada pertanyaan di menu chat, untuk majalah itu termasuk ke dalam media massa apa bukan, Bu? Ya, majalah itu termasuk media massa. Cuman harus diperjelas di sini ya, harus diperjelas. Istilah majalah, kosakata majalah, awalnya itu definisinya itu adalah cetak ya, majalah cetak. Cuman seiring perkembangannya sekarang, majalah itu bisa kita temukan di radio, di TV, gitu. Jadi kayak buletin, majalah itu ada istilahnya untuk produksi program radio dan TV juga loh, majalah itu. Majalah apa ya? Buletin berita atau majalah berita gitu. Yang itu merujuk pada kumpulan pemberitaan gitu.
Tapi sebetulnya memang majalah itu, kalau kita bilang majalah saja itu ya majalah cetak ya, dalam bentuk cetak. Majalah itu apa sih diantaranya? Zaman dulu kita di Indonesia ya, kita mengenal ada majalah Tempo. Meskipun Tempo juga punya koran Tempo. Ya. Kalau zaman saya anak-anak, saya itu sering baca majalah itu ada Bobo, ada Ananda. Naik usianya dikit itu ada Aneka, Gadis. Kemudian lebih mature dikit itu majalah Umi. Ya, ada disertasinya itu oleh Bu Ari dari UGM itu tentang majalah Umi. Kemudian Anggun itu zaman-zaman saya. Nah, kalau zaman sekarang coba teman-teman boleh nanti ke toko koran atau toko majalah ya, atau ke loper koran atau loper majalah, masihkah ada orang yang jualan tuh. Kalau sekarang kita bisa melihat majalah itu dalam bentuk digital tentu saja ya, majalah digital, majalah laki-laki, majalah tentang hobi, otomotif, otosport, gitu-gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Bu, itu Ya. absennya gimana? Apa Ati? Absen Bu, saya tadi Fiklasnya ngecek Fiklasnya telat Bu. Ngecek kelasnya telat Iya, Bu. saya Ya itu 13 berapa ya? 13.40. 13.40. Kan 2 SKS kan 100 menit toh. Ya udah, kalau belum masuk Fiklas nanti, kalau memang masuk di Google Meet nanti saya input. Ya Bu, makasih. terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Makanya kan dari tadi saya sudah ingatkan, coba dicek lagi Fiklasnya, muter-muter ya. Sampai pusing gitu Fiklasnya muter-muter. Susah sinyal Oke. sih namanya. Susah sinyal, kayak judul film susah sinyal. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan, nanti silakan di chat di WhatsApp grup, tidak apa-apa. Saya tetap membuka komunikasi dengan berbagai media, mau di email, kalau di email sering ketumpuk ya, saya mau di WhatsApp, WhatsApp grup, silakan. Berhubungan dengan mata kuliah ya. Kalau begitu saya bagi kelompok ya. Ini di kelas kalian jumlahnya ada berapa? 31. Ya tadi sudah ya. Absen 1 sampai 8 kelompok 1, 9 sampai 18 ya betul, 9 sampai 18 kelompok 2. Terus kok 9 sampai 18? Berapa? 9 sampai 16 kelompok 2, 17 sampai 24 kelompok 3, 25 sampai 31 kelompok 4. Silakan berdiskusi. Seharusnya sih menggunakan waktu ini ya, waktu perkuliahan ini, tapi karena saya tidak bisa membagi, belum bisa bagi breakout room, jadi kalau di breakout itu saya saya pakainya bukan provider, apa sih itu namanya, pakainya Google Chrome dan sudah ada toolsnya, tapi harus disetting dulu kelasnya, baru nanti teman-temannya diberikan link, teman-teman berikan link masing-masing untuk bergabung gitu ya, mungkin nantilah ya untuk selanjutnya, karena kita harus aktivitas kelompok terus sampai perkuliahan berakhir. Paling di pertemuan terakhir saja yang nanti tidak kelompokan ya, tidak dinamika kelompok, biar saling dekat kalian ya satu sama lain. Terus silakan berkelompok di WhatsApp group atau video call, atau kalau video call kan maksimal 8 bisa lah ya, maksimal 8 bisa, atau di video conference. Tidak usah ketemu lah ya, jangan maksain ketemu, tapi kalau mau menggunakan tugas ini modus biar ketemuan, yo kalau bisa jangan lah ya, diminimalisir. Nanti pasti akan ada saatnya kalian bertemu, khususnya ketika corona sudah lenyap, musnah, atau kekebalan kita sudah not immunity gitu ya, sudah divaksin. Kalian sudah divaksin belum? Belum Bu. Belum, tapi sudah
Tanya Sudah di- Belum. masuk. sudah didata, sudah pernah ngisi form-form vaksin gitu? Belum. Belum ya? Belum. Ya coba di browsing ya di Itu malah udah. siapa ya? Katanya mahasiswa itu ada vaksin. Umur 60-an ke atas di Umur 60-an. jatuh. Iya, itu resiko tinggi soalnya. Katanya untuk mahasiswa nanti ada vaksin dari kampus. Iya, harusnya semoga ya. Tapi jangan ini ya, jangan kemudian nanti kalau di desanya atau di lingkungannya kalian sudah dapat vaksin duluan daripada kampus, ya jangan ditolak ya, mana yang duluan gitulah. Tuh. Kita untuk dinamika kelompoknya dan tugas kelompok maupun tugas individu sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Mari kita akhiri dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.